فالطفى أنت حسبي وكفى يا لطيف الطفى أنت حسبي وكفى يا ذا البطش الشديد يا حاسب الجليل يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا لطيف الطفى أنت حسبي وكفى يا لطيف الطفى أنت حسبي وكفى يا رحمن يا رحيم أكرمنا والمسلمين يا ولي يا ودود اكفينا شر الحسود يا لطيف فالطفى أنت حسبي وكفى يا لطيف الطفى أنت حسبي وكفى يا جبار يا قهار يا عزيز يا غفار يا كبير المتعال احفظ دامنا الإيال يا لطيف الطفى أنت حسبي وكفى يا لطيف الطفى يا علي والصلاة والسلام على شفيع الأنام وزد جمعنا في كل حين وأوان يا لطيف فالطفى أنت حسبي وكفى يا لطيف فالطفى أنت حسبي وكفى ويزيد اللهم صل البركات لجمعنا والمسلمين وآل صحب الكرام والصحب والتابعين يا لطيف الطفى أنت حسبي وكفى يا لطيف الطفى اللهم صل وسلم وبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah, salatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. وفي سند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفعلنا به وببركات علومه في دارين آمين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah taklim Masjid Jami' Al-Mu'awanah, sama kita hormati, kita muliakan orang tua kita, guru kita Ustaz Haji Abdul Aziz Musahab, Ustaz Haji Yusuf Romli, Ustaz Yusuf Marzuki, Ustaz Zini Abdul Ghani, Ustaz Nafi, Ustaz Hilmani, Ustaz Hazani, Saat Samsudin, para asatizah semua, para orang-orang tua kita, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, malam hari ini dengan izin Allah kembali kita dipertemukan di majelis ini dalam rangka ta'lim. Mudah-mudahan hadir dan duduknya kita di majelis ini senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah pada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak bisa berkumpul kembali bersama-sama di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum kita mulai ta'lim, baca suratul Fatihah Imamil Fadil Syekh kami Muhammad Nawawi As-Samsun Manzil Muhammad Ahmad Samarkandi la la nizir yazi wa ana bin zir yazi wa ana wa faqa hadzal muslim aziz ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Waradhan. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan lagi pembacaan kitab kita Tanbihul Ghafilin. Wariyan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, arbaun min sa'adatil mar'i. Ada 4 hal yang menjadi kebahagiaan seseorang. Jadi orang kalau dia punya 4 hal ini, maka hidupnya bisa dibilang bahagia. Yang pertama, antakuna zaujatuhu solihatan. Ya.
bahasa kita, orang kalau dia termasuk orang yang bahagia adalah ketika orang itu punya bininya bini yang solehah. Itu kan. Kan ada lagunya Oma Irama. Hanya istri solehah. Itu. Ya. Ya, masing-masing orang dakwah. Makanya dulu Wali Songo itu dakwahnya kan begitu. Pakai gambang kromong, pakai apa tuh? Itu macam-macam, wayang, pakai ini, pakai itu. Jadi dakwah di lagu ya begitu. Lagunya bukan cinta-cintaan, jadi punya muatan kehidupan. Istri solehah. Ada filmnya gitu. Oh, tahun berapa itu? Artinya apa? Salah satu kunci orang bahagia itu punya istri solehah. Hadirin, berapapun orang berat hidupnya, gaji pas-pasan, ya kan, hidup kontrak 3 bulan belum bayar, ya, masalah banyak. Tapi kalau istri di rumah, ya, masalah di kerjaan banyak, puyeng, pulang ke rumah, bininya selalu ngademin gitu. Udah bang, nggak apa-apa begitu. Itu yang tadinya kita puyeng, nyampe rumah, itu makanya dibilang baiti jannati, rumahku surgaku. Makanya orang kalau di rumahnya udah kayak neraka itu udah gak bakal senang hidupnya, udah nggak betah di rumah. Makanya kalau ada laki nggak betah di rumah, kita tanya, lu nggak betah di rumah, jalan mulu, bini lu galak gitu. Biasanya nggak jauh dari itu kan gitu. Hadirin rahimakumullah, makanya memilih istri itu sesuatu yang sangat ditekankan di dalam Islam gitu. Ya, dinikahi perempuan itu karena kecantikannya, karena nasabnya, karena hartanya. Yang paling utama adalah karena agamanya. Itu ya 4 hal yang melandasi orang itu untuk memilih istri. Yang nomor 1, yang agamanya paling bagus. Kenapa? Kalau agamanya bagus, dia pasti akan jadi istri yang solehah gitu. Hadirin rahimakumullah, begitu. Nih kalau ada orang, ada anak perempuan nih, cakep, cakep, terus kayak nyopong bensin 10, kontrakan 200 pintu, turunannya bagus gitu, belum kawin lagi, agamanya juga bagus, ngajinya cakep semuanya. Kira-kira kalau ada yang model kayak gitu, pada mau nggak tuh dapat yang begitu? Oh, nomor 1, saya nomor 1 juga, sama kita saingan kalau gitu. Iya hadirin, cuman kan kita nyari yang 4 ini dalam 1 jiwa orang susah. Ada aja paling ada 3, 2. Makanya kan kata Nabi, pokoknya yang nomor 1 yang dipikirin adalah yang agamanya paling bagus. Najiawi lihat rambutnya yang gondrong udah kagak gondrong sekarang. Makanya kemarin hujan mulu 3 hari. Lebih mudah kan? Lebih mudah. Ane udah bilang Jawi ji, rambut cukur ji, jenggot rapiin. Gitu. Ente kalau kayak gitu kawin lagi dapat masih. Gitu. Ya jauh ya. Itu kan lihatin kan lebih mudah. Pipi temblon, seger dilihatnya kalau. Janda juga demen banget ngeliat Jawi demennya. Ya hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi begitu, bini itu sentral. Kita kalau punya bini yang solehah, anak-anak kita jadi bener. Ngaji bener, disuruh pada ngaji, diajarin ngaji. Tuh, ya, dia ngajarin akhlak anak-anaknya sama orang tua, sama bapak, manggil jangan namanya aja, main manggil namanya aja. Jakaria, mau kemana ya? Manggil. Anak gambleng, ada ajarin. Orang tua tuh, makanya ibu itu menjadi pondasi yang penting dalam keluarga. Dalam bernegara aja orang perempuan itu penting. Imadul bilad. Makanya hadirin jamaah rahimakumullah, orang yang punya istri yang solehah itu orang pasti bahagia. Ya biar kata seluruh dunia memusuhi dirinya, ketika istrinya solehah di rumah, adem udah. Bawaannya nggak demen kemana-mana, bawa dia di rumah aja udah, nggak jalan-jalan,
rumah aja. Nambah bininya. Kalau kemana-mana nggak bisa sendirian. Saya kalau jalan nggak bisa sendirian Pak Ustadz. Kenapa? Kalau nggak ada bini, separuh jiwa saya hilang. Tuh, separuh jiwa. Ada lagu juga tuh, separuh jiwa. Jadi itu hadirin rahimakumullah, bini, istri yang solehah itu yang bisa bikin orang bahagia. Itu kan kita kan pada bahagia nggak nih? Jauhi, lu bahagia nggak Jauhi? Istrinya solehah kan? Dia kagak jawab, istrinya solehah. Istri kita itu solehah Jauhi. Ente Jauhi, ente bini ente sayang banget sama ente Jauhi. Ya Allah. Lagi hujan diparanin ke musola, dibawain payung. Itu namanya istri solehah. Ini kan ada kagak bininya nonton aja sinetron di rumah, laki nggak pulang. Udah tahu hujan tadi berangkat ke musola, ke masjid kagak hujan. Hujan belum berhenti, ditungguin bapak lu mana belum pulang-pulang. Nah kagak lihat hujan. Gitu. Paranin, Assalamualaikum Pak Haji. Laki saya ada non ya latu. Gitu. Gitu. Yang lain pada ngiri nggak? Ngiri gue tuh bini dipikirin lakinya. Bini kita rumahnya nggak tahu aja pulas. So hadirin rahimakumullah. Ya, dia ada perhatiannya. Itu yang solehah tuh pokoknya udah. Ya nomor satu cari istri yang solehah. Itu udah kunci dari kebahagiaan. Lalu yang kedua, wa auladuhu abraran. Anak-anaknya, anak-anak yang bakti sama orang tuanya. Ya. Hadirin rahimakumullah, anak bisa bakti sama orang tua, itu bagaimana orang tuanya? Kan anak bagaimana orang tua? Bisa jadiin dia Yahudi, ya, Nasrani, ayu Nasrani, ayu Majisani, atau jadi Majusi. Itu semua tergantung sama bagaimana orang tua mendidik mereka. Maka jangan salahkan anak kita kalau mereka pada durhaka sama orang tuanya, kalau orang tuanya tidak memberikan pendidikan agama buat anak-anaknya. Itu penting. Makanya dalam Islam itu kan diajarin, ya, muru auladakum bisolah, perintahkan anak kalian untuk sholat ketika umurnya udah masuk 7 tahun. Artinya sebelum 7 tahun udah harus dibiasain sholat. Makanya itu anak-anak kita tuh yang kecil-kecil pada, kalau seandainya kita tes, ya, sembayang dari usoli sampai salam bisa nggak dia? Tuh, itu anak kita harus bisa semua tuh. Tes. Gitu. Coba sini lu, diri. Ngapain, Mbak? Gue pengen denger lu sembahyang subuh. Mulai dari usoli fardu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala Allahu akbar. Kita lihat bagaimana cara dia ngangkat tangan, bagaimana cara dia naruh tangannya. Apa naruh tangannya begini? Gitu kan? Apa begini? Apa ada yang di bawah pusar begini dan lain. Nah, itu orang tua tuh ngajarin. Lu jangan begitu tangannya. Ada yang begini kan ya? Ada. Deh, begini modelnya. Lu ngapain tangan lu begitu? Ngaji sama bahasa lama ya begini jadi. Begini gitu. Di atas pusar aja, jangan tinggi-tinggi. Gitu. Emang nggak boleh di bawah dada? Ada hadisnya. Cuman ulama kita nggak pakai yang itu. Itu yang pakai itu saudara kita yang belah sono, yarin datu dia. Lu makanya begini. Di atas pusar, di bawah dada. Tuh. Itu hadirin, diajarin semua. Baca doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Terus gitu. Kalau anak kita doa itu aja dia kagak hafal, berarti dia jarang sembahyang. Kalaupun sembahyang dia nggak bakal baca. Itu kan kita diajarin apa? Kalau sholat rakaat pertama baca itu doa iftitah. Ya itu makanya itu kita tes anak kita atu-atu. Kunut, kita pengen dengar bolehannya baca kunut. Allahumma hadina fiman hadait. Gitu. Baca. Nyampe di tasyahud at-tahiyatul mubarakatus. Kita perhatiin bacaannya benar apa kagak. Tuh orang tua tuh punya kewajiban buat mendidik anaknya. Oke, dia nggak didik, disekolahin di pengajian. Ya, kita tes lo ngaji dapat apaan aja tong? Belajar sembahyang nggak? Belajar, Pak. Coba gue pengen lihat lo sembahyang maghrib dari usoli sampai salam.
lulus nggak ada yang salah, gue kasih gope. Gitu. Ya, kasih 500.000. Cuman dicicil 5 tahun. Coba kita dengerin bacanya. Biar dia semangat. Wah, lu nggak lulus ini, kurang lulus. Pokoknya harus benar-benar bagus, baru dapat 500.000. Kalau masih salah 1, 2, belum bisa. Lancarin lagi. Besok satu anak pasti semangat. Itu hadirin rahimakumullah. Ya begitu caranya, biar dia mau ngapalin, ngelancarin. Ya anak-anak harus begitu. Ya hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi begitu anak yang soleh, anak yang solehah, yang mana mereka berbakti. Ini anak kepada orang tuanya. Anak-anak yang baik sama orang tuanya, sopan, akhlaknya ada sama orang tuanya. Itu tergantung dari didikan orang tua. Jadi nggak bisa tuh anak kita suruh belajar orang kita. Nggak, ada yang ngajarin mereka. Siapa yang nomor satu adalah orang tuanya. Cara ngajarin gimana? Ya sekolahin di sekolah-sekolah yang ada pendidikan agamanya. Hadirin, ente jangan ada orang kita bangga anaknya pada sukses. Ada yang jadi direktur, ada yang jadi ini, ada yang pokoknya kaya semua dah. Mobilnya Alphard semuanya, rumahnya nggak ada yang kecil semua, pinggir jalan. Paling kecil banget rumahnya 500 meter, 1000 meter, 1500. Itu bukan cuma satu, banyak dia punya rumah. Hadirin rahimakumullah. Ketika punya anak-anak model kayak gitu, tetapi di satu sisi mereka nggak bisa baca Quran, mereka nggak ngerti agama, wudhu aja kagak ngerti, boro-boro mandi wajib, wudhu dia nggak bisa, sembayang Fatihahnya aja, wah bahasa Inggrisnya jago, baca Quran terbalik bisa, saking jagonya. Giliran suruh baca Al-Fatihah, ancur-ancuran. Bangga punya anak kayak begitu. Hadirin rahimakumullah. Dunia kan kita tahu cuman sebentaran. Malah harta yang kita punya itu akan menjadi senjata yang akan menghancurkan kita. Jadi musuh kita nanti. Itu harta yang kita cari. Kalau dapatnya dari cara yang bagus, kalau dapatnya dari nggak benar dan lain sebagainya. Nih, ya. Hadirin rahimakumullah. Sebentar. Waalaikumsalam Bang Munir, saya lagi pengajian dulu, ntar ya, habis isya. Ya, ntar dulu, ya lagi di masjid. Saya tertransfer bisa, gampang. Kirim nomornya, ya dah, ya. Ya itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan jadi satu kebanggaan. Yang bagus tuh anak kita dunianya bagus, akhiratnya juga. Ya kan memang di Al-Quran wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Tapi wala tansa nasibaka minad. Emang disuruh cari buat akhirat. Tapi jangan lupa bagian kalian di dunia. Artinya akhirat ini sebenarnya di atas dunia porsinya. Cuman kita kebanyakan dunia porsinya lebih tinggi daripada akhirat. Malah yang terjadi banyak dunianya 99%, akhiratnya cuma 1%. Akhirnya mereka sholat kagak. Pak, coba lihat keluarga. Keluarga kalau bapaknya kagak sholat, ibunya kagak sholat, kira-kira anaknya sholat nggak? Udah nggak bakalan sholat. Ya, makanya wajar kalau nanti di neraka ada seorang anak yang masuk neraka. Ketika ditanya kenapa nggak bisa ngaji, kenapa nggak bisa sholat, orang tuanya nggak pernah ngajarin ngaji. Ya, disuruh sekolahnya lesnya matematika, bahasa Inggris, bahasa Jepang, apaan aja, les piano, les apaan aja. Ya, Quran nggak dianggap sama dia. Sholat nggak pernah dipikirin. Jadi anaknya orang kaya, emang yang dikejar sama dia dunia. Makanya kata anak, makanya saya nggak kenal. Ya, wudhu bagaimana caranya wudhu, mandi junub bagaimana caranya. Hadirin rahimakumullah. Akhirnya ini dia punya orang tua, orang tuanya udah disiksa di akhirat. Tersebab laporan anaknya, itu siksaan orang tuanya akan diberatkan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Kalau yang ada di sorga ditarik dari dalam sorga, dimasukin ke dalam neraka. Ini hadirin rahimakumullah. Makanya anak itu kalau pengen punya anak-anak yang soleh dan solehah, kita harus mendidik mereka dari kecil. Biasain kalau Jumat sembayang tuh jangan turu-turuan ikan cere ngumpul. No kan bukan ikan cere tuh ngumpul, berisik, di ngobrol aja. Kalau kita anak kita ada nih, kita ajak. Mail anaknya sini, kata Mail, anak lu mau mana? Dia ngeliatin temennya di belakang, temennya udah gini-gini, sini. Anaknya takut ada bapaknya, lu mau kemana? Sini aja udah sama gua. Udah dium. Nah ini kasih duit nih, ntar kotak amal lewat, masukin tuh duit goceng, gitu. Lewatin, biasain begitu tuh anak dari kecil lah kan terbiasa. Makanya itu hadirin rahimakumullah. Coba bapak-bapak pasti ingat dulu, zaman dulu kalau maulid kayak gimana, meriahnya kayak gimana, ramenya itu maulid. Dulu kan kalau maulid rame. Selalu kalau bikin maulid jam berapa ya bikin maulid? Pasti malam. Kenapa? Kalau malam tuh anak-anak pasti semangat datang pada semua, ada maulid, ya kan? Makannya pakai daun jati ya. Bungkus bongsang. Kalau saya nggak ngalamin daun jati, ngalaminnya bongsang yang pakai bambu itu di ya, begitu. Daun jati saya belum ngalamin dulu. Daun jati tahun berapa sama udah berkat? Ya tahun berapa saya nggak ngalamin? 60-an kali ya? 70-an. Ya saya lahir tahun 76 soalnya, jadi nggak kalau bongsang ya bongsang. Ya. Jadi kenapa orang-orang tua yang sekarang hidup mereka masih terkesan dengan maulid zaman dulu? Ya pada pasang obor di jalanan. Ya kalau orang-orang yang tukang jahit tuh ya bahannya dibuka dulu, dibuat apaan? Buat ngerias. Katanya kalau habis maulid pasti kalau dijahit berkah laku gitu. Rame gitu. Bikinnya pasti malam. Nggak ada maulid zaman dulu yang bikin subuh-subuh. Ya ada. Kenapa? Coba maulid subuh-subuh ada nggak anak-anak? Nggak ada. Kalau maulid subuh-subuh tuh yang datang yang demen ngaji. Gitu, yang demen ngaji doang. Yang demen ngaji boro-boro dibangun subuh-subuh. Kagak sempet dibangun. Anak-anak nggak ada. Tapi kalau bikin maulid malam-malam, anak-anak udah pasti banyak. Emaknya di sana pakai baju yang rapi. Ntar tukang jajanan banyak. Ini gue kasih duit tuh 50.000 jajan sono kita. Itu daripada lu di masjid berisik, mendingan lu jajan, kasih duit. Rame anak-anak tuh. Mereka ingat tuh kalau maulid dulu rame kayak gitu. Makanya itu kan itu salah satu pendidikan kita kepada generasi selanjutnya. Kalau saya di Mujahidin maulid udah ngerasain, subuh-subuh pernah, pagi-pagi pernah, habis Jumat pernah, malam pernah. Yang belum pernah mau kiamat doang belum pernah. Ternyata setelah kita jalanin, yang paling enak emang malam. Kalau malam tuh makin malam makin adem udaranya, makin sejuk udaranya. Begitu, itu enaknya. Kalau kita bikin siang, waduh, ya luar biasa kita di dalam. Ya kan? Kita di Al-Munawwar kemarin siang kan, emang udara lagi panas sekarang. Yang di dalam tuh udah, aduh, AC nggak laku, udah nggak bakal berfungsi. Biar kata kayak gimana gitu, karena panas. Gitu. Tapi kalau siang pakai AC semuanya, enak juga tuh kalau begitu, adem. Hah? Iya, tapi gitu suasananya. Kemarin di mana? Di As-Salafiyah, begitu juga Johor. Ya para ulama, para habaib habis selesai sarakal, daripada pulang aja Pak, udah nenteng berkat, udah bawa amplop dipulang. Itu udah hadirin rahimakumullah. Ya kayak kemarin di As-Salafiyah, itu kardus aqua dibobok sama dia pada Ustad. Dibuat apaan? Buat kipas. Bagi-bagi kecil-kecil. Buat apaan? Kipas. Itu hadirin ya, tapi memang kita maulid begini saat emang dari dulu. Cuman saya yang agak protes tuh maulid kalau Jumat. Maulid bareng dengan sholat Jumat. Ini yang dosa siapa yang paling gede? Panitia sama pengurus masjid. Kenapa jadi dosa? Hadirin, sholat Jumat hukumnya apa? Maulid lagi dengerin khutbah, tahu-tahu panitia ustadz datang. Habib datang, kira-kira kita bangun nggak nyambut?
Sholat Jumat kita gimana dah kalau begitu? Apa nggak berantakan tuh sholat Jumat semua? Udah nyampe, mampir di samping, dia kagak dengerin yang khutbah, dia mah ngobrol aja. Biar kata Kiai Habib dia nggak tahu aja Jumat. Itu yang saya lihat begitu. Makanya di Pondok Labu tuh, di tempat Haji Yusuf saya bilang begitu, ente dosa ente nih kayak begini. Ente lihat orang sembahyang Jumat. Ini kalau dibilang lago semuanya udah ada-adanya. Yang paling banyak lagonya Ustadz Habib sama Kiai yang datang di belakangan. Gitu. Orang lagi khutbah, alhamdulillah datang. Ya panitia langsung diri sama dia. Bisa nggak kalau dia pada datang diamin aja udah. Gitu. Ya kan? Nah ini jadi kayak begitu. Asyir pada ngaco. Kadang-kadang dia pada nggak itu dengerin khutbah, dia udah ngobrol, ada yang pada ngerokok, ada yang bilang, aduh rusak jadinya memang. Yang dosa paling gede panitia sama DKM masjid itu bikin Jumat. Maka akhirnya mereka rubah, ganti malam Sabtu. Jadi tadi Jumat siang ganti ke malam. Ya bilang pokoknya begitu serah. Yang penting saya udah bilangin. Sekarang ente lihatin sendiri tuh kalau lagi maulid Jumat, bagaimana kondisinya orang? Yang khutbah, yang ngobrol, nggak ada bedanya sama anak kecil tuh Kiai Ustaz Habib udah sama kayak anak kecil ngobrol aja nggak khutbah. Ya Allah, rusak khutbah Jumat, sholat Jumat yang wajib rusak gara-gara maulid. Hadirin rahimakumullah. Jadi itu kalau selain Jumat aman lah masih. Ya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu aman. Ini masalahnya Jumat. Ya, ada kewajiban yang harus kita jalani. Ketika khotib sudah ada di atas mimbar, nggak boleh ada yang ngomong, jangan berisik, gitu aja, lago. Apalagi bangun nyambut Ustadz Kiai datang, bangun dulu. Udah hadirin rahimakumullah. Jadi kadang-kadang lucu, kita ngajarin orang biar benar Jumat, tapi kenyataannya kita sendiri yang melanggar aturan Jumat. Gitu. Kalau yang model begitu, kalau ada bab Jumat jangan dibaca, malu. Lewatin aja udah mengamen. Ntar lu langgar, lu malu nih, bisa dibaca, lu langgar. Nah itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Coba ente lihat dah, kalau setiap maulid yang dilaksanakan hari Jumat pas Johor. Coba lihat di mana-mana. Ente bisa lihat sendiri bagaimana kondisi yang ada saat itu. Jumatnya udah acak-acakan udah pada. Yang baru pada datang beronoi dan lain sebagainya. Hadirin rahimakumullah. Ya, jadi anak tuh begitu. Kalau sholat Jumat ajak sama kita. Kalau ngaji ajak dengerin semua. Kalau maulid ajak. Gitu. Ya. Kadang-kadang anak kecil nggak dikasih berkat kesianan. Ya. Kita panggil panitia. Panitia sini loh. Ini anak lu nggak kasih berkat. Habis buat anak kecil nggak ada bapaknya doang. Aneh panitia, nih gue kasih duit 100.000, lu beliin coki-coki, lu beliin coklat silver queen, ya. Pokoknya harga 100.000, lu bikin kue-kuean, snack, ini lo kasih anak gue, biar dia girang maulid, dapat berkat. Begitu kita orang tua, biar dia dapat nih anaknya, kan girang nggak tuh anak? Dia nggak tahu bahasa bapaknya yang beliin padahal gitu. Tapi dia tahu kan dari panitia tuh, lihat berkat, lu lihat isinya. Oh, ada susu ultra, tinggal temen aja yang lihat, lu kok berkat lu gitu aneh. Gue cuma ciki doang atau ya Allah. Biar pada mau datang ngaji. Itu hadirin. Makanya kan kalau anak-anak kayak gini nih kalau maulid bikinin berkat khusus. Jangan samain sama orang tua, berkatnya pakai Indomie. Nggak dimakan sama dia. Anak-anak tuh beliin ciki. Coki-coki. Tuh. Ya pakai makanan anak-anak bocah dah yang kira-kira hitungannya harganya ya 12.000 sampai 15.000 dah, udah gede juga tuh. Anak-anak kumpul semua di sini tuh, anak-anak kumpulin tuh semua, bagiin tuh berkatnya. Nah, anak-anak udah aman. Mesti kita pikirin anak-anak, jangan anak-anak nggak dapat berkat ya. Ini buat orang gede doang, sianan. Itu kan dia pengen dapat maulid, pengen dapat berkat juga. Ada yang saya waktu bikin diprotes. Itu anak-anak berkatnya kayak kue ulang tahun katanya isinya. Lah ini kan maulid kan ulang tahun Nabi, emang apaan? Ulang tahun juga, haulnya juga kematian. Itu jadi wajar kalau anak-anak kita kasih makanan snack-snack kayak begitu. Girang anak-anak, dimakan tinggal nyampahnya doang ntar di jalanan. Ya ini hadirin jamaah. Jadi kayak begitu. Biar nih kita didik anak-anak, biar itu anak-anak bisa jadi anak-anak yang soleh dan soleh. Alhamdulillah di masjid ini saya lihat nih
Al-Mu'awanah, ini generasi mudanya ditonjolin ya sama ketua kita. Ada masjid anak mudanya dipendet. Tahu dipendet? Nggak boleh tampil anak muda. Yang tampil udah tua dah. Nah, baca pengumuman umurnya 70 tahun. Assalamualaikum. Yang dengerin nggak ada yang lain apa kata. Ini 3 hari lagi mati yang begini. Kasih yang muda-muda kesempatan. Hadirin. Jadi jangan ketakutan kehilangan masjid. Kan kadang banyak ada orang tuh masih tua aja. Yang muda nggak pernah. Padahal yang muda banyak punya kapasitas. Kalaupun dia nggak punya kapasitas, kemampuan, kalau terus didongkrak, terus ditaikan, hadirin, orang tuh bisa ngomong, pertama-tama suruh jadi MC dulu, protokol. Saya dulu, hadirin, saya di pesantren dulu nggak pernah ikut muhadoroh. Kalau di pesantren kan ada muhadoroh tuh, Ustaz Azani. Saya kalau muhadoroh izin pulang. Saking ogahnya pidato. Nggak pernah. Jadi saya nyantren tuh 4 tahun, ya, karena saya kan dari eksperimen. Ya, jadi takhusus kalau itu saya nggak pernah pidato, belum pernah pidato di pesantren. Selama saya nyantren tuh saya belum pernah pidato. Walaupun bagian saya kismu taklim di akhir, tapi saya belum pernah pidato sekalipun. Tapi ketika kita di luar, ya, namanya Guru Yadi tukang ceramah, ya, Guru Yadi bapaknya tukang ceramah, katanya masa anaknya kagak bisa, mana mau nak kita belepotan urusannya. Makanya saya tuh di musola At-Taqwim tuh ada Haji Abu. Saat biasain dulu, jadi protokol dulu protokol. Kalau nggak protokol pengajian tuh sebelum ngaji buka dulu dah ente yang ngomong. Biasain ngomong. Udah pelan-pelan. Akhirnya mulai tuh ngomong, ya. Udah mulai khutbah. Saya belajar khutbah Jumat bukan di sini, di Pondok Labu sono. Jauh. Gitu. Disuruh khutbah. Kalau sholat tarawih saya dapat 20 malam. Sholat tarawih itu di Pondok Labu, tempatnya Haji Yusuf sono. Di dekat pasar Pondok Labu tuh, Jalan Haji Ipin kan ada masjid tuh. Kan itu emang orang tua saya yang bangun itu masjid. Itu di sini pokoknya ini masjid ente Sat. Pokoknya selagu-lagu ente dah gitu udah pokoknya. Ya kan 20 malam selama Ramadan kita ngisi jadi imam, berceramah. Udah terus-terusan tuh dibiasain. Jadi bisa karena biasa. Ini nggak ada Nurul nggak? Nggak ada ya. Kalau ada Nurul dia teman saya sanawiyah tuh, sanawiyah 1 di Pelak di Mampang. Kelas 1 2 di Pelak, kelas 3 di Mampang. Dia tahu gimana saya kecil. Saya kecil kagak ada omongnya, diem. Kalau Nurul mau temennya cewek mulu dia. kita diem aja dia ngobrol. Begitu hadirin rahimakumullah. Tapi itulah harus diapain? Dibiasain. Makanya itu anak-anak kita semua tuh anak-anak muda tuh dibiasain tampil. Ya kan? Ente jadi announcer dulu pengumuman. Gitu. Itu juga tuh dia yang biasa jadi announcer pengumuman, disuruh khutbah Jumat udah bisa dia. Siapa namanya? Hah? Iya. Kalau kita lihat cara dia ngomong lagi pengumuman ini, kata-katanya udah tertata. Itu. Ini kalau khotib nggak ada, yang penting siapin tulisannya udah bisa udah. Makanya dibiasain dari situ pelan-pelan. Tuh hadirin rahimah. Nah saya punya murid Ustadz Wahyudi yang bajunya biru ya kan? Itu sekarang dia udah khutbah di PGC, udah jadi khotib Jumat kemana ini. Ya memang begitu. Awalnya gimana Ustaz? Aneh nggak banyak. Bismillah udah. Ntar gua ada di situ, tenang aja, dibaca aja udah. Lo nggak kemana-mana mati sih. Alhamdulillah. Ente meleng ke atas dikit. Yang mimbar model itu kan tinggi ke atas tuh. Udah gitu polos lagi. Kaki kita dari ujung
ngigil, suara jangan sampai ngigil. Ya, gimana ngilangin suara ngigil? Biar nyali ngomongnya. Kali, 2 kali sering, nah udah biasa. Ngomong udah enak, udah gak hafal. Kalau ustadz asli sama dia udah kan gitu begitu. Itu hadirin jamaah. Jadi apapun tuh harus dibiasain. Kita punya anak begitu, sembahyang di rumah biasain. Makanya kayak kemarin waktu zaman corona, nggak boleh sholat taraweh di masjid. Ente tahu siapa yang paling kebingungan? Yang biasanya kalau sembahyang amin gitu. Amin doang, giliran di rumah, giliran imam. Akhirnya kan dibingung udah, kalau gini caranya gue nyewa ustadz aja dah di rumah gitu. Nggak biasa, makanya biasain anak-anak kita di rumah. Artinya sholat nggak perlu di masjid. Ini dulu, gitu bapaknya imam, begitu. Kumpul rame-rame. Lima undangan semuanya juga penuh 30 hari buat di rumah. Itu nanti saya jadi imam, anak jadi Bilal, baca doa pada semua. Itu yang cewek suruh baca doa pada semua. Begitu, jadi mereka terbiasa kumpul. Abis itu pesan GoFood. Ya itu selesai tarawih makan apa enak ini? Pijahat, pesan. Kalau perlu yang model mobil tuh yang panjang banget, kan ada pijah model mobil kan. Pokoknya apa yang pesen, jadi kayak begitu. Ya jadi kumpul. Ya terus itu biasain begitu. Sholat tarawih bareng-bareng di rumah. Anak-anak kita tuh yang laki suruh jadi imam gantian, separuh bapaknya, separuh anak yang laki jadi imam. Lu jadi imam, masa lu kagak hafal dari al-hakumut ke bawah kan gitu. Biasain kayak begitu. Baca doa, ya, biasain itu kayak begitu hadirin. Ya jangan bapaknya ke masjid mulu nggak berhenti. Anaknya di rumah nggak ada sembahyang tarawih. Gitu. Makanya kita kontrol, dah lo pokoknya kalau gini caranya lo mereka ke tarawih, besok gue mau tarawih di rumah, jangan kemana-mana semua, kumpul. Begitu, itu cara mendidik anak-anak. Nanti itu anak kalau dia udah gede, dia bakal ingat. Oh dulu bapak sering bikin tarawih di rumah, karena dia jadi pejabat sukses, rumahnya gede, dia undang ustadz yang top. Ustadz nanti malam 27 Ramadan, Ustadz saya minta imam sholat tarawih di rumah saya sekaligus tausiah gitu. Ustadz minta amplop berapa, tinggal tulis. Orang kaya gitu. Jadi udah undang saudara-saudara besok nih kita mau adain tarawih bareng-bareng di rumah gitu. Beli kain BHS 5 kodi. Orang kaya gitu. Pulang bagiin, nih kan kain BHS. Lo jangan pakai kain gajah duduk. Itu kalau gajah kalau udah duduk udah mulai sakit. Apalagi kalau udah gajah telentang, udah repot, udah mau mati gitu. Itu hadirin jamaah rahimakumullah. Ya gitu, kalau duit ada berbagi. Jadi kenapa orang tuanya dulu ngajarin begitu? Gitu bagi. Gira nggak kira-kira? Oh Allah. Sama beras 5 kilo buat bikin ketupat. Bayangin kalau beras 5 kilo ketupat berapa biji jadinya? Itu hadirin jamaah rahimakumullah. Ya jadi kayak begitu. Ya namanya anak yang saleh. Hadirin rahimakumullah, itu aja dah. Ya. Baru 2, masih ada 2 lagi ya. 2 aja setengah jam lebih. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya kana Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilma wa fi rizqi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.